Suriah atau negeri Syam itu adalah alam yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Rumusnya begini, begitu ujiannya makin berat, kualitas dia udah makin tinggi. Selama 2,5 tahun kami tinggal di Suriah itu, 8 kali rumah kami didatengin oleh intelijen. Suriah di bawah Bashar Assad itu sholat haram. Kalau bukan Assad yang dipilih, bakar. Waktu itu zuhur udah masuk, tiba-tiba ada seorang relawan dari Yordan, dia berdiri azan dalam keadaan di borgor dan dibentak-bentak oleh tentara Israel. Kalau nggak diem kamu pecah kepalamu nih, ku tembak nih. Dia azan terus. Ada berita seperti itu bahwa katanya Suriah dikabarkan akan melakukan normalisasi dengan Israel. Assalamualaikum Bang Zikru, selamat datang di podcast Sungkar. Ini Bang, kita tuh dapat info Abang ini pernah tinggal di Suriah sebelum perang sebelum 2011 ya. Nah itu mungkin bisa diceritakan Bang, bagaimana kondisinya saat itu. Sekarang kan memang kondisi sudah membaik nih ya, kita melihatnya sudah membaik. Nah tapi pada saat sebelum 2011 itu kan lagi anget-angetnya tuh Bang gitu. Makanya mungkin bisa ceritakan Bang bagaimana saat itu kondisinya, bagaimana bisa ke sana juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suriah ini suatu tempat yang istimewa karena dia bagian dari apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat pertama. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan informasi ke kita tentang memperjalankan hambanya, di dalam satu nafas di ayat itu Allah menyebut secara khusus bahwa Masjidil Aqsa dan kawasan di sekitarnya adalah kawasan yang diberkahi. Nah, Suriah ini bagian dari itu menurut para ulama, dan itu tidak ada ikhtilaf di antara para ulama salaf maupun khalaf bahwa Suriah, kawasan Suriah, Palestina, Yordan, Lebanon, bahkan lebih luas dari itu, sebagian dari Irak, bagian utara dari Saudi, bagian selatan dari Turki, kemudian Cyprus, itu semua masuk dalam apa yang disebut Biladi Syam, dan itu yang disebut alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang kami berkahi kawasan di sekitarnya. Jadi Suriah dan kawasan di sekitarnya ini, kami di Institut Al-Aqsa untuk riset perdamaian itu sedang mengkampanyekan, kita nggak lagi menyebutnya sebagai Timur Tengah. Kenapa? Karena Timur Tengah itu nama yang diberikan oleh orang yang ada di sebelah baratnya. Ada Timur Dekat, Timur Tengah, sama Timur Jauh. Kita termasuk Timur Jauh kan gitu. Timur sebelah mananya dari siapa? Dari orang Barat gitu. Sehingga itu punya apa ya, asumsi Oksidentalisme yang sangat kuat itu, dan lebih jauh lagi itu adalah sebuah landasan berpikir orang Barat dalam melihat wilayah kolonialisnya. Gitu. Oksidentalisme ini kebalikan dari orientalisme tadi. Oksidentalisme kan ilmu tentang Barat. Jadi Timur Dekat, Timur Jauh, Timur Tengah sama Timur Jauh. Timur Tengah ini kita mau mengkampanyekan, kita sebut sebagai apa? Yang lebih sesuai dengan fakta, kita sebut dengan negeri para nabi. Kenapa? Karena memang faktanya Allah mengirimkan para nabi di sana. Menurut Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, 19 orang diantaranya lahir dan dibesarkan di sini. Jadi ini kawasan yang memang sangat istimewa banget. Ada Masjidil Aqsa, dan menurut riwayat ratusan ribu sahabat itu meninggalnya di kawasan ini karena jihad pembebasannya. Sehingga pada tahun 2004 pertama kali saya berkunjung ke Damaskus, tinggal di Damaskus selama sekitar sebulan waktu itu. Kemudian tahun 2006 dilanjutkan lagi, saya waktu itu melakukan reportase bersama istri sekaligus menjadi relawan Mercy waktu itu. 2006 ke Lebanon. Waktu itu kita tahu di Lebanon ada penyerangan Israel selama 23 hari. Kita waktu itu satu tim, ada termasuk dengan almarhum Dr. Yose Rizal, jurnalis, berangkat ke sana.
Kemudian tahun 2008 Allah izinkan hijrah ke sana. 2008 ya. 2008 sampai 2011. Iya, iya. Ya, bagi saya pribadi hidup di Suriah itu rasanya seperti hidup di dua alam yang bertentangan. Oke, gimana tuh Bang maksudnya? Alam yang pertama, Suriah atau negeri Syam itu adalah alam yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah mendoakan Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkahilah kami di negeri Syam dan di negeri Yaman. Ya. Itu secara khusus. Artinya sudah oleh Allah diberkahi dalam surat Al-Isra ayat 1, tapi Rasulullah secara khusus mendoakan. Masya Allah. Dan memang kita merasakan keberkahan itu, keberkahan ilmu para ulamanya di sana. Ada Syekh Nuruddin Iter, Allah yarham, waktu itu seorang ahli hadis yang sangat terkenal. Itu bisa dikatakan yang menyamai beliau ya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani lah gitu. Sekelasnya tuh seperti itu. Syekh Nuruddin Iter itu di sekolahnya setiap tahun meluluskan sekitar 80 anak perempuan yang hafal hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tiap tahun. Masya Allah. Nah itu nggak ada viralnya, nggak ada di media itu. Jadi realitas dunia Islam yang sesungguhnya itu ada di situ, dunia keilmuan. Gitu. Kemudian di situ juga ada Syekh Mustafa Al-Bugho yang bukunya di sini sangat terkenal, Al-Wafi, Syarah Arba'in Nawawi. Ya. Kemudian ada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, penulis Fiqh Sirah. Ya. Kemudian ada Syekh Usama Ar-Rifai yang sekarang jadi mufti Suriah. Jadi ulama-ulama negeri Syam itu baik dulu di zaman sahabat, di zaman kekhalifahan sampai di zaman sekarang itu suatu yang merupakan bagian dari keberkahan negeri Suriah itu. Kemudian keberkahan akhlak dari orang-orangnya. Kata Rasulullah SAW, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum." Kalau rusak penduduk negeri Syam sebagai ukuran akhlak, maka nggak ada lagi kebaikan yang tersisa. Itu. Jadi dan memang kita merasakan akhlaknya orang Suriah itu memang next level. Gitu. Artinya gini, kita orang Indonesia, orang Jawa, ini bicara awamnya Ustaz ya? Iya. Masyarakat awamnya? Iya, masyarakat awam. Jadi kita ini bukan bicara ulamanya, orang awamnya. Kita orang Jawa, orang Sunda, orang Minang, orang ya bangsa-bangsa Indonesia gitu. Itu kan memang dikenal sebagai bangsa yang sopan. Tapi kita ada istilah sebagai orang Timur, kan gitu kan. Jadi kita sopan karena sebagai orang Timur. Tapi orang Syam ini sopannya karena ketaatannya kepada Allah dan kecintaannya kepada akhlak Rasulullah. Itu beda nilainya. Oke. Ya kan? Itu sesuatu yang beda. Jadi bukan sekedar sopan santun, tapi akhlaknya itu terbentuk. Contohnya seperti apa? Misalnya terjadi quarrel atau berantem di jalan gitu. Wah, udah pokoknya sampai keluar kata-kata yang sangat kasar. Ini urat udah keluar gitu, udah ngotot-ngototan, mungkin tabrakan, mungkin apa. Begitu ada yang deketin, ada yang teriak, "Shollu ala Nabi." Langsung berhenti. Itu real. Saya baca itu di novel Ustaz. Ya, itu di lapangan kita sehari-hari melihat itu. Istri saya pernah ngalamin, dia lagi sama keponakan kami naik taksi gitu. Tiba-tiba ada yang nyalip begitu. Kemudian kejar-kejaran kirain mau berantem. Begitu turun, enggak, saya cuma mau nanya, "Kamu baik-baik aja?" katanya gitu. Oh gitu. Udah baik-baik aja udah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, Masya Allah. Kemudian kecintaannya kepada para penuntut ilmu gitu. Jadi mereka sangat memuliakan pelajar atau mahasiswa dari berbagai negara yang datang ke negeri mereka untuk belajar agama, khususnya belajar Al-Quran gitu. Ponakan-ponakan yang ikut kami belajar di sana itu kan masih usia SMP, SMA waktu itu. Kita bawa itu misalnya di dekat rumah itu ada toko kelontong lah ya, toko sembako gitu. Dia masuk, dia belanja, kemudian ditanya sama pemiliknya, "Kamu dari mana?" "Dari Indonesia." "Ngapain di sini?"
lagi belajar Quran gitu. Kamu ambil apa aja kebutuhan kamu gratis hari. Masya Allah. Gitu. Dia sering sekali sampai kita suka nggak enak gitu. Belanja sampai nggak boleh bayar gitu. Masya Allah. Begitu dia tahu kita dari Indonesia belajar Al-Quran. Bukan diskon lagi Ustaz? Bukan diskon, gratis. Ini kamu ambil diskon 50% gitu nggak? Bahkan ada, saya ingat ada apotek di ujung gang rumah kami itu. Pokoknya semua pelajar asing butuh obat, ambil situ gratis. Obat apa aja. Terus ada bidan di sebuah rumah sakit. Pokoknya siapapun pelajar asing yang sudah nikah dan melahirkan, dia nggak mau dibayar. Ya bayar administrasi untuk rumah sakitnya aja, tapi ke dianya nggak mau bayar. Yang kayak gitu itu sering banyak sekali gitu. Ini mengalami sendiri berarti? Iya, kita mengalami sendiri selama di sana. Jadi Masya Allah. Disitulah kita melihat bagaimana penduduk negeri Syam itu punya pandangan-pandangan tentang akhirat itu yang sangat dekat sekali. Iya. Termasuk juga warga Gaza nanti itu udah next level lagi tuh. Oh gitu ya. Iya. Jadi kita rumusnya begini, begitu ujiannya makin berat berarti kualitas dia udah makin tinggi. Oke. Jadi cara ngelihatnya gini, kenapa kok mereka yang diuji bukan kita yang di Indonesia? Karena kita kualitasnya di bawah mereka. Belum tentu kalau kita diuji seperti mereka. Oke. Ya bayangin aja Indra. Misalnya Tangerang Selatan ini atau Kebayoran Lama ini dikepung 18 tahun. 18 tahun Gaza dikepung udah. Kita kira-kira kuat berapa tahun? Berapa hari? Berapa minggu kita kuat? Sampai kita bilang udah deh kita nyerah aja dulu di sini. Nanti kita berjuang lagi. Kan gitu mikir kita. Iya. Mikirnya orang Indonesia kan kayak gitu. Mereka enggak. Setiap hari ya, everyday struggle. Iya. For them. Ya, dan mereka ya saya melihat akhirat itu seperti ada di sebelah kamar mereka gitu. Jadi cara mereka melihat akhirat itu sangat berbeda sekali. Sangat dekat ya merasanya. Ya. Nah, berbagai keberkahan itu kita rasakan sebagai alam yang satu. Alam yang kedua adalah negeri yang rakyatnya di bawah ketakutan terhadap rezim Bashar Assad waktu itu. Ini nih. Ya, Presiden Bashar Assad ini kan presiden yang melanjutkan kekuasaan ayahnya Hafez al-Assad tahun 99 meninggalnya. Kalau disebut kata presiden di Suriah, orang Indonesia jangan membayangkan presiden kayak di sini bisa 5 tahun sekali dipilih atau 2 periode udah nggak boleh lagi gitu. Enggak, ini enggak. Ini yang namanya presiden di Suriah itu sama seperti presiden-presiden di negara Arab yang lain. Kan negara Arab secara keseluruhan sejak Perang Dunia Pertama dan Kedua terbagi 2 jenis. Ada yang tetap monarki absolut, ada yang berbentuk jumhuriyah atau republik. Tapi dua-duanya sebenarnya kekuasaannya turun-temurun. Oke. Meskipun namanya mirip-mirip republik, ya mirip-mirip ya. Kayak waktu Libya Muammar Gaddafi kan tadinya sudah disiapkan anaknya Uday dan itu sih anaknya si ini ya, anaknya Saddam Hussein ya, Uday dan Qusay itu. Kemudian Bashar Assad ada anaknya tadi yang disiapkan Basil al-Assad, tapi kemudian kecelakaan mati, kemudian adiknya yang naik gitu. Begitu juga misalnya Zainal Abidin bin Ali, presiden Tunisia kan gitu kan, yang kemudian semua disapu waktu Arab Spring gitu kan. Nah, ketinggalan Bashar Assad. Bashar Assad ini mewarisi kekuasaan ayahnya yang otoriter, sentralistik dan diktatoris, sebuah tirani. Dan lebih parah lagi karena keluarga Assad ini adalah bagian dari keluarga minoritas yang tadi disebut oleh Indra. 73% penduduk Suriah itu Ahlussunnah wal Jamaah Muslim. Iya. Sisanya itu ada Nusairiyah Alawiyah, kemudian ada Druze, ada Kristen Ortodoks Syria, ada berbagai macam Kristen di situ. Itu jumlahnya sekitar 27%, kurang dari itu 27%. Nah, keluarga-keluarga Nusairiyah Alawiyah ini ada 4 keluarga, ada keluarga Assad, Makhluf dan lain-lain, ada 4 itu. Itu sejak tahun 1973 itu menguasai semua resources yang ada di Suriah. Mulai minyak, telkom, infrastruktur dan sebagainya. Dia mempertahankan kekuasaan minoritasnya itu dengan tangan besi.
Ya intelijen gitu. Jadi kalau misalnya ada ungkapan di kalangan wartawan, kalau di Saudi itu dinding ini bisa mendengar loh gitu. Saking banyaknya informan dan intel karena kuatnya sistem intelijen mereka. Kalau di Mesir dinding ini bisa ngelihat loh, ada matanya loh, hati-hati ngomong gitu kira-kira. Nah kalau di Suriah kita bilangnya dinding ini bisa nangkep. Langsung. Bukan lagi ini dengerin bukan aja. Bukan cuma dengar, tapi bisa nangkep gitu. Jadi saya merasakan kehidupan yang seperti itu di sana. Bagaimana kalau kita ngobrol sama sesama warga Suriah itu dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh ini. Kalau dia nggak kenal kita banget itu hati-hati banget ngomongnya gitu. Penuh dengan ketakutan. Saya hitung selama 2,5 tahun kami tinggal di Suriah itu setidak-tidaknya 8 kali rumah kami didatengin oleh intelijen dan menginterogasi kami gitu. Apa yang ditanyakan Ustadz biasanya? Wah itu pertanyaan detail sekali. Sampai nama mertua saya, nama ipar-ipar saya, semuanya dia data collecting gitu. Data collecting ini siapa aja yang tinggal di sini, kerjaannya apa, ngapain dan sebagainya itu ada semua dalam catatan mereka dan semua disimpan dalam bentuk manual, kertas, nggak digital. Jadi ada kemudian mereka ketik dan sebagainya. Saya pernah datang langsung ke kantor mereka, saya lihat data kami, nggak ada di komputer. Tapi ini justru dia bilang justru dengan begini negara kami aman katanya. Oh gitu ya. Sangat primitif sekali tapi luar biasa. Iya. Jadi ya sebagaimana kita ketahui Bashar Assad itu salah satu pilar kekuasaannya adalah Partai Sosialis Ba'ath itu ya. Hizbul Ba'ath Al-Arabiyah Al-Istiraqiyah gitu kan. Partai Sosialis Arab Ba'ath yang didirikan tahun 1948 oleh Michel Aklaf. Sebenarnya Ba'ath itu duluan di Damaskus sebelum di Irak. Dulu yang terkenal kan Partai Ba'ath Saddam Hussein kan. Kan ternyata yang mbahnya justru dari situ. Nah, jadi kesimpulan awal tinggal di Suriah itu merasakan dua alam itu. Satu alam yang didoakan oleh Rasulullah dan yang kedua alam yang di-create oleh rezim yang sedang berkuasa. Dan alhamdulillah tanggal 8 Desember kemarin Allah selesaikan kekejaman mereka. Masya Allah. Dengan kemenangan para mujahidin, para pejuang. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan Suriah yang sekarang ini betul-betul menjadi alam yang satu, yang penuh berkah gitu. Baik rakyatnya maupun pemimpinnya. Amin. Udah selesai nih podcast? Enggak lah ya. Udah lah, cukup lah. Enggak lah, belum Ustaz. Justru ini makin menambah daftar pertanyaan Ustaz. Iya. Tadi Ustaz kan menyebutkan abang. Ya, abang tuh. Enggak konsisten ya ternyata. Jadi abang menyebutkan 73% itu memang ternyata di sana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Mungkin sebagian teman-teman kita itu ada yang menganggap bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di sana justru minoritas. Nah ternyata kan mayoritas. Mayoritas kan? Tapi di bawah kekuasaan tirani minoritas. Iya. Nah yang jadi pertanyaan Bang, apa yang membuat mereka bisa begitu kuat, minoritas itu begitu kuat mencengkramkan kukunya, kemudian bisa berbuat seperti itu ke rakyatnya gitu kan. Ini kan jadi pertanyaan juga nih Ustadz nih, kok minoritas bisa sampai begini gitu. Pertanyaan bagus itu. Kalau saya lagi melaksanakan tugas sebagai wartawan, saya tanyain juga pertanyaan itu. Iya, makanya Ustadz, ini saya terinspirasi dari abang. Abang apa Ustadz nih, lupa terus saya. Iya. Jadi Suriah ini kan dulu adalah satu kesatuan wilayah dengan berbagai wilayah Arab yang lain sebagai bagian dari Daulah Utsmaniyah. Iya. Sampai Perang Dunia Pertama, ya kan? Kita tahu Daulah Utsmaniyah ini adalah kekhalifahan, kepemimpinan Islam yang satu yang berpusat di Istanbul. Dan singkat cerita, di ujung dari kekuasaannya yang panjangnya hampir 600 tahun itu, dia mulai decline. Salah satu ciri dari decline-nya itu adalah kontrolnya terhadap wilayah-wilayah yang dulu merupakan bagian dari wilayahnya itu menjadi lemah. Nah, kawasan dari negeri Syam sampai ke bawah ke Semenanjung Arab
itu termasuk yang paling dilemahkan, mulai lemah, dan pada saat itu bentuk pelemahannya nih apa nih, Bang? Iya, karena begini, kalau menurut Dr. Muhammad Ali As-Salabi, penulis sejarah di zaman kita yang masih hidup berasal dari Libya, dalam bukunya tentang Daulah Utsmaniyah, beliau mencatat ada beberapa penyebab kenapa Daulah Utsmaniyah itu kemudian melemah. Tapi yang paling utama bagi beliau itu adalah melemahnya sistem penegakan hukum syariah. Oke. Ya, jadi hukum syariah itu masih tajam ke bawah, tapi tumpul ke keluarga kesultanan. Oke, kayak pernah dengar di mana di gitu ya. Di negeri Bang? mana gitu, mirip-mirip ya, gitu. Iya. Jadi, mirip-mirip. Nah itu kemudian menyebabkan itu lemah. Yang kedua, mulai kebergantungannya kebergantungannya pada sistem keuangan yang mulai berkembangnya sistem perbankan yang dikembangkan oleh bankir-bankir Yahudi di Eropa, terutama di Inggris, di Jerman, di Austria. Itu waktu itu mulai pelan-pelan mulai berkembang, dan itulah yang menjadi sponsor utama gerakan Zionisme kan. Sistematis nggak terasa ya? Oh iya, sangat sistematis sekali. Nah, kemudian titik nadir dari pelemahan itu adalah operasi intelijen yang dilakukan oleh Inggris dan Perancis ke kawasan Arab ini untuk menimbulkan hasut. Hasutnya itu ya sederhananya gini lah. Orang Hijaz, orang Mekah, orang Madinah, kalian ini keturunan Rasulullah, keturunan para sahabat, kok mau-maunya dipimpin sama orang yang nggak bisa bahasa Arab, orang Turki. Itu dihembus-hembuskan, dibangkitkan. Bersamaan dengan itu sedang ada, memang Allah mentakdirkan ini kita benar-benar harus membaca itu dengan sangat adil. Bersamaan dengan itu sedang kencang sekali usaha untuk memurnikan ajaran Islam lewat gerakan yang dimulai oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab itu ya, yang kemudian terjadi purifikasi ya, berbagai deviasi ajaran Islam yang terjadi di kawasan ini mereka berusaha bersihkan, dan kemudian itu dimanfaatkan. Ini memang harus hati-hati membahas ini, sebab kalau enggak nanti kita jadi ikut-ikut Turkinesia sama Saudinesia, yang sebenarnya kalau kita ikutin mereka berdua ini nanti bisa terjebak melanjutkan perseteruan yang nggak perlu itu. Gitu. Betul, Ustaz. Sejarah harus diletakkan secara adil di sini dan di sini. Ada memang waktunya Utsmaniyah itu decline, harus dibilang kekurangannya ini, dan itu kemudian kekurangan itu diisi dan diperbaiki oleh umat Islam yang baru yang berusaha kembali ke Quran dan Sunnah, gitu kan? Itu harus dibicarakan secara adil. Tapi proses kembalinya gitu harus kita ceritakan juga, bahwa proses kembalinya itu kemudian dimanfaatkan oleh musuh. Yang kemudian hasut yang tadi itu munculnya secara klimaks itu dalam bentuk The Arab Revolt. Kalau kita Google itu ada The Arab Revolt, dia akan ceritakan itu bagaimana revolusi Arab itu mengkonsolidasi dirinya menjadi sebuah kekuatan yang memutus semua kendali kekuasaannya Utsmaniyah di kawasan Arab. Gitu. Nah, disitulah kemudian tadi pertanyaannya, kok bisa di Suriah itu dikuasai oleh minoritas. Kan begitu terjadi perjanjian Sykes-Picot tahun 1916 menjelang berakhirnya Perang Dunia Pertama, itu bila di Syam itu dibagi. Lebanon sama Suriah jadi kekuasaan Prancis, Palestina dan Yordan jadi kekuasaan Inggris kan? Dibagi-bagi sama dia. Persis seperti hadisnya Rasulullah, dipotong-potong kayak makanan gitu, ya kan? Yang mana tuh? Rasulullah kan bilang suatu saat nanti kalian akan dikelilingi oleh musuh-musuh seakan-akan kalian ini hidangan. Ya kan? Persis seperti itu kejadiannya, dipotong-potong. Nah, ketika Perancis berkuasa, sama seperti Belanda di sini, bikin etnik minoritas jadi partnernya dalam kolonialisme. Ada etnik Tionghoa, ada etnik Arab yang kemudian dia rekrut untuk menjalankan pasar, menjalankan ekonomi, menjalankan keuangan, dikasih privilege dan sebagainya, seakan-akan
yang mayoritas ini warga negara kelas 3 kan, kita inlanders. Iya. Ya kan? Iya. Ya, itu mirip di sana. Jadi muslimin ahlus sunnah wal jamaahnya karena jumlahnya banyak. Dan pada saat itu harus diakui sedang dalam keadaan lemah. Banyak yang jauh dari Islam, banyak yang mulai ke barat-baratan dan sebagainya. Dan itu diakui sendiri oleh para ulamanya. Maka yang dijadikan warga favorit, warga negara kelas 2-nya adalah diantaranya Nusairiyah Alawiyah ini. Jadi mereka sudah punya modal. Mereka yang masuk mendapat pendidikan akademi militer, mereka yang dapat pendidikan yang lebih baik, mereka yang dikasih akses untuk punya modal dari perbankannya dan sebagainya. Sehingga ketika tahun 49 itu merdeka dari Prancis, yang ini udah punya modal duluan. Akhirnya itu yang dari tahun 49 sampai tahun 67 kemudian sampai 1973 itu adalah proses yang cukup panjang sampai kemudian Hafez Al-Assad memastikan bahwa sekian puluh tahun ke depan nggak boleh ada yang berkuasa selain Nusairiyah Alawiyah. Ya. Dan itu kelihatan terasa di waktu saya tinggal di sana, orang-orang teman-teman saya itu bercerita ini misalnya jabatan di Kementerian Dalam Negeri dari misalnya direktur ke atas nggak boleh orang Sunni. Meskipun mereka mayoritas, ini harus orang Alawiyah gitu. Kemudian juga di ketentaraan juga begitu. Di tentaranya Suriah di bawah Bashar Assad itu sholat haram. Oh gitu Ustaz? Iya. Ini yang nggak diketahui oleh orang Indonesia. Memang alhamdulillah beberapa ulama itu berhasil bernegosiasi dan bersiasah sehingga kaum muslimin Sunninya kemudian pelan-pelan bisa bernafas lumayan lah, bikin rumah, bikin madrasah tahfiz, bikin pesantren, bikin semua boleh kecuali berkuasa di politik. Semua boleh kecuali berkuasa di ekonomi. Semua boleh kecuali berkuasa di militer. 3 titik strategis itu nggak boleh sampai muslimin al-sunnah wal jamaah berkuasa. Kok kayak mirip di suatu negara juga sih Ustaz. Saya manggilnya Ustaz aja deh, udah keenakan. Tapi tadi kan Ustadz menceritakan ketidakadilan di level negara ya, yang level menteri itu harus yang Nusairiyah, kemudian yang di bawahnya baru Sunni. Kalau di level warga biasa, Ustadz ngelihatnya apa yang terlihat ketidakadilan itu? Saya kembali sedikit aja ke situ. Di level menteri dan beberapa pejabat tinggi, pada akhirnya mereka nggak bisa harus menerima orang Sunni di misalnya Menteri Agama itu nggak mungkin orang Nusairiyah karena yang diurusin agama mayoritasnya Ahlussunnah wal Jamaah itu mesti orang Sunni. Tapi orang Sunni yang sudah bisa ditaklukkan, ya kan? Bisa kemudian muftinya dulu namanya Mufti Badruddin Hasun itu. Itu mufti paling aneh sedunia itu. Yang kemarin ketangkap akhirnya. Belum kayaknya. Ketangkap? Kayaknya masih di Jerman. Ketangkap di mana? Iya. Di Suriah? Iya. Ada fotonya. Saya belum dengar. Nanti kita lihat fotonya mungkin ada di Andalus. Itu saya baca sendiri berita-berita selama saya tinggal di sana. Ini mufti kok aneh gitu. Sekarang alhamdulillah muftinya Syekh Usama Rifai. Mudah-mudahan The Sungkars bisa wawancara langsung sama beliau. Masya Allah, amin. Coba salah satu keanehan ini tadi. Banyak ya, tapi yang saya langsung baca waktu saya tinggal di sana, suatu hari saya dikasih tahu teman saya koran suruh baca. Jadi Mufti Badruddin Hasun ini menerima delegasi Rabi Yahudi. Mungkin dari Israel atau dari negara lain saya nggak tahu. Saya lupa, tapi dia terima. Statement yang jadi headline itu begini. Seandainya Muhammad, itu dia nggak nyebut Nabi Muhammad loh. Seandainya Muhammad itu memerintahkan bunuh semua orang Yahudi, demi Allah dia sesat. Gitu. Jadi dia ingin menunjukkan sikap toleransi kepada, tapi kebablasan gitu. Berlebihan ya. Yang kayak gitu tuh sering terus waktu Saurah dia menyatakan bahwa setiap tentara rezim Bashar Assad yang berhasil membunuh para pemberontak ini syahid gitu. Dia udah mujahid gitu. Jadi tidak ada sikap rahmahnya sama sekali kepada kaum muslim. Ini yang liberal-liberal begitu banyak juga di sini, Ustaz. Yang pemikiran liberal-liberal itu banyak. Kalau dari segi pemikiran di sebelum perang itu kan ada
Muhammad Sahrur ya, yang terkenal kalau di Suriah Sahrur, itu kan dia sebenarnya Sahrur ini kan sebenarnya bukan backgroundnya bukan seorang alim di bidang usuluddin, dia seorang insinyur teknik yang kemudian belajar, tapi pemikirannya banyak dikutip oleh sebagian dari penggemarnya di sini di Indonesia. Iya benar-benar. Ya. Ala kulli hal tadi Suriah ya seperti itulah kira-kira gambarannya. Itu yang tadi ketidakadilan di level warga gitu ya. Apakah mereka juga mendapatkan seperti itu gitu yang jadi sebagai warga asing kami setiap tahun harus memperbarui izin tinggal gitu kan. Nah, kalau pas lagi memperbarui izin tinggal itu kita dikasih tahu, kamu kalau punya urusan bisa punya temen orang Nusairiyah, Alawiyah, bisa gampang urusannya. Oh gitu. Sementara kalau kamu lewat orang yang Sunni itu malah dipersulit gitu. Macam-macam urusan birokrasi, urusan pertanahan, urusan sewa rumah, urusan ini itu emang muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meskipun mayoritas adalah warga negara kelas 2. Itu sudah ma'ruf gitu. Sudah ma'ruf. Nah, setelah lengsernya rezim Bashar Assad ini kan sekarang dipimpin oleh Presiden Suriah ini Ahmed Shara ya, yang dulu dikenal sebagai Ahmed Al-Jolani ya, Abu Muhammad Al-Jolani. Nah ini banyak yang saya lihat di internet banyak yang mengungkit masa lalunya sebagai mujahidin, sebagai ada yang menganggapnya pejuang, ada yang bahkan menganggapnya sebagai ISIS, Daesh gitu. Gimana bisa sekarang berubah ini Bang melihatnya? Artinya ideologinya yang dulu apakah masih terbawakah gitu, atau memang bagaimana cara memimpin negaranya sekarang ini sudah bisa terlihat belum ininya? Sebenarnya misalnya Pak Jokowi sebagai contoh nih bandingan. Kan waktu baru berkuasa juga banyak isu yang dikembangkan bahwa dia ini keturunan PKI lah, inilah sebenarnya. Tapi begitu dia berjalan menjalankan tugas sebagai presiden, itu pembicaraan itu jadi nggak relevan. Pertama tidak relevan, kedua tidak produktif. Jadi saya lebih condong untuk kita lebih fokus pada bagaimana pemerintahan baru Suriah yang fokus pekerjaan utamanya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi kondisi kemanusiaan di Suriah. Itu bagaimana kita mendukungnya? Itu menurut saya itu jauh lebih relevan dan lebih produktif untuk dibicarakan. Sebab sekarang sudah ada lebih dari 25 kepala negara dan pemerintahan dunia, dan itu semua terutama di kawasan sekitar Suriah, dan juga kemarin presiden kita juga udah ketemu yang mengakui dan memberikan selamat kepada pemerintahan baru ini. Nah ini menurut saya jauh lebih penting untuk kita diskusikan, kita bicarakan peran apa yang relevan bagi Indonesia untuk ikut memulihkan stabilitas di negeri para nabi ini, khususnya untuk kepentingan Indonesia. Gitu. Kepentingan Indonesia ada apa saja di sana? Satu, jelas kepentingan ilmu. Indonesia sangat berkepentingan semakin banyak pemuda-pemuda dan pemudi Indonesia bisa belajar dengan tenang di Suriah yang merupakan gudang ilmu dan gudang ulama. Yang kedua, Indonesia sangat berkepentingan untuk berhubungan lagi dengan Suriah dan membuka hubungan dagang dan ekonomi, karena Suriah ini kalau di Timur Tengah itu lumbung makanan. Ada gandum, ada marmer bukan makanan ya. Tapi marmernya Suriah itu sekelas Italia tapi jauh lebih murah misalnya gitu. Itu saingannya sama Turki tuh nanti. Kemudian minyak zaitun, buah zaitun. Indonesia sekarang makin akrab dengan minyak zaitun misalnya gitu. Kemudian banyak lagi produk-produk dari Suriah
Dulu sebelum perang, katunnya Suriah itu salah satu yang terbaik di dunia. Katun ya, Iya, kain katun ya. Iya. Karena dia nggak tahu saya ukuran-ukuran saintifiknya gimana gitu, pokoknya saya pernah dengar dari teman kita yang orang tekstil di sini, memang ada kelebihan itu di sana. Dan banyak lagi. Kemudian pariwisata. Jadi dari umroh, orang kalau bisa dibawa ke Suriah seperti orang sekarang lagi banyak ke Turki, itu sangat bagus sekali karena di Suriah tuh Masya Allah peninggalan-peninggalan Islam dan rakyatnya juga lebih friendly ke orang Indonesia, itu sangat banyak sekali. Kemudian yang ketiga, peran Indonesia dalam ikut menjaga perdamaian dan stabilitas itu mendapatkan momentum dan mendapatkan partner ya kalau kita ngomong tentang Suriah ini. Jadi menurut saya minta izin untuk lebih banyak membahas ke depannya daripada yang ke belakang. Iya. Iya Ustadz, tapi memang tidak bisa kita pungkiri Ustadz, di media sosial ini masih banyak berkembang gitu. Makanya kita melihat ini kan banyak kondisi-kondisi Suriah ini yang masih menghadapi banyak PR, konflik internal gitu. Betul. Ya di internal Suriahnya. Kemudian terakhir saya dengar baca berita ini ada saya lupa satu faksi atau apa, mereka menginginkan satu wilayah khusus yang diatur oleh mereka sendiri gitu. Tapi kemudian SDF. Syrian Democratic Force. Ya, itu. Nah, kemudian presiden tidak menyetujui, bahkan menganggap itu bagian dari pengkhianatan perjanjian sebelumnya. Nah, ini konflik-konflik begini Ustaz, kira-kira seberapa besar impact-nya terhadap masa depan Suriah ini kan memang sebenarnya kan sedang menuju sesuatu yang cerah nih Ustaz. Cuma kan penjagalannya kayaknya banyak nih. Gitu. Jadi begini, ibaratnya luka yang dalam dan besar itu pasti nggak mungkin bisa sembuh dalam waktu cepat ya. Sehari semalam gitu nggak mungkin. Saya alhamdulillah beberapa hari menjelang Ramadan kemarin kembali pulang kampung ke Suriah. Ada videonya, nanti ditampilkan ya. Bisa di-search mudah-mudahan. Itu sebagian yang sudah diedit ya, sebagian lagi belum diedit. Ya, kalau dulu minta tolong sama Bang Nurman ya, kalau sekarang dengan sangat mudah bisa, iMovie bisa, gampang. Nah jadi yang kita saksikan kemarin itu bisa dibilang Suriah itu di hampir semua kotanya, separohnya itu porak-poranda hancur. Kenapa? Karena ketika 13 tahun Bashar Assad itu mempertahankan jabatan presidennya meskipun sudah tidak legitimate, dia menggunakan taktik bumi hangus yang sangat kejam. Jadi syiarnya itu laulal Asad nuharrik al-balad gitu. Pokoknya kalau bukan Asad yang dipilih, kalau pas pemilu bakar. Tidak ada gitu, nggak ada ampun. Masjid hancur. Betul-betul indiskriminatif gitu. Masjid hancur, sekolah hancur, kita saksikan itu di kota-kota itu. Nah, tetapi pada saat yang sama dalam keadaan ekonomi morat-marit, kemiskinan melonjak dan lain sebagainya, tapi kita merasakan optimisme dan kebahagiaan dari rakyat secara keseluruhan. Ya. Sebagai contoh misalnya ini di teman-teman sahabat Al-Aqsa itu kan sejak tahun 2018 kita bikin madrasah Quran untuk anak-anak pengungsi Suriah. Di sana? Di Istanbul. Di Turki. Itu ada 3 sekolah yang dibantu 100% oleh rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Masya Allah. Mas Ari Untung pernah mampir tuh. Mas Indra belum nih? Mas Indra belum. Iya, Mas Indra, Mas Fadil, Mas Rudi, Mas Gafan. Tapi udah mau kita tutup karena kemenangan ini guru-gurunya pada kembali ke Suriah. Masya Allah. Tapi insya Allah nanti kita akan buka di Suriah gitu dengan dukungan The Sungkars and Friends. Masya Allah. Amin. Insya Allah. Jadi sejak 2018 2 sekolah itu untuk anak-anak, 1 sekolah untuk para musyrifahnya. Jadi waktu menang kemarin pas bulan Desember, saya kebetulan lagi ada di Istanbul, saya ngobrol sama ustazahnya. Di antara ustazah itu saya tanya, dia dari Aleppo aslinya, Ustazah Zainab namanya. Ustazah, gimana rasanya mendengar kabar kemenangan dan perginya Bashar Assad nih? Wah, Masya Allah, rasanya mimpi katanya.
rasanya 13 tahun kita menderita sampai harus hijrah, rumah kita hancur segala macam, tiba-tiba hilang itu katanya. Penderitaan itu kayaknya hilang gitu. Dia dalam waktu 11 hari ya? Iya, dalam waktu 11 hari Allah balik Masya gitu Allah. ya. Jadi dia bilang ini seperti hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah menggambarkan nanti di akhirat ada 2 orang hamba dipanggil Allah secara khusus. Satu, seumur hidup menderita, susah hidupnya, miskin, menderita, banyak ujian. Yang satu bahagia seumur hidup, kaya terus, duitnya banyak, keluarganya sehat, anaknya nggak pernah susah. Nah, yang seumur hidup susah ini diambil sama Allah, dicelupin ke surga. Sekejap mata aja itu. Celup. Terus dikeluarin lagi. Begitu dikeluarin ditanya sama Allah. Bagaimana rasanya hidup menderita? Menderita apa? Lupa aku. Allah. Padahal cuma sekejap. Rasanya tuh seperti itu kata dia. Masya Allah, Masya Allah. Kita memang hidup masih susah di sini, masih hijrah, tapi mendengar kabar bahwa biang keroknya masalah di Suriah itu udah pergi, rasanya kebahagiaan itu terbayar. Dan itu kondisi mereka tuh seperti itu. Jadi Suriah sekarang ini masih berat kondisinya, seperti Antum bilang tadi, masih ada usaha-usaha untuk memecah belah. Indonesia aja udah proklamasi masih ada mecah belah. Iya kan? Iya, masih ada penyerangan. Tahun 1945 baru tahun 50 diakui oleh Belanda kedaulatan 49 kita. masih ada agresi lagi. Iya, dari 45 sampai 50 itu macam-macam. Ada Republik Maluku Selatan, ada negara Pasundan, ada Iya. apalagi Suriah. Oke. Ya. Oke, jadi make sense ya. Make ketika sense. sebuah negara baru. Ini suatu yang wajar, tetapi insya Allah akan mencapai kesetimbangannya. Kita doakan mudah-mudahan Allah kuatkan. Oke, amin. Terkait dengan yang pembebasan selama 11 hari. Ini kalau ini pertanyaan mewakili teman-teman yang netizen yang mungkin konspiratif. Ya, Ustadz. Yang paling asik itu. Iya, memang makanya ini konspiratifnya paling asik. Tapi kan harus kita wakili ya. Iya. 11 hari, Ustadz. Itu kan waktu yang terlalu cepat ya. Apakah masuk akal? Iya, masuk akal. Kemudian apakah memang itu ada strategi lebih di balik itu, ada grand design. Ya udah nih, udah bertahun-tahun di perangnya, udah kasih aja deh gitu. Ntar belakangnya gini gitu. Gimana pandangan konspiratif seperti itu? Jadi sebenarnya 11 hari itu kan yang kelihatan sebagai finalnya. Ibaratnya main bola itu nendang dari assist-nya sampai ke golnya itu doang tuh yang 11 hari gitu. Ya kan? Sedangkan yang kita saksikan secara langsung sebagai pekerja kemanusiaan, yang kita sering menyampaikan amanah masyarakat Indonesia ke Suriah, masuk lewat Suriah bagian utara yang berbatasan dengan Turki. Ya, kita menyaksikan terutama sejak tahun 2018 awal, berarti berapa tahun tuh? 19 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hampir 7 tahun. 7 tahun, ya. Itu kawasan Suriah bagian utara itu kan dikuasai oleh Turki. Jadi sebenarnya secara kasar bisa dibilang Turki itu sejak 2018 itu melakukan penjajahan. Tapi penjajahan untuk tujuan kebaikan. Apa tujuan kebaikannya? Waktu 2018 itu terjadi swap. Para mujahidin dan rakyat yang ada di Ghuto Syarqi ya, Ghuto Timur itu di sebelah timurnya kota Damaskus. Itu tulisannya Ghouta ya. Ghouta tulisannya. Bacanya Ghouta. Itu kan di dalam hadis Rasulullah disebutkan nanti di akhir zaman manusia muslimin terbaik kumpul di situ. Gitu. Nah, itu di swap dengan kawasan utara. Jadi para pendukung Bashar yang di utara dibolehkan turun ke bawah. Yang selatan pindah ke atas semua dan dijamin aman, gitu. Hasil perundingan itu, perundingan antara oposisi dengan rezim Bashar Assad. Nah, ketika ini berangkat ke atas itu, maka tiba-tiba kawasan utara itu jadi kawasan yang penuh dengan pengungsi, jutaan pengungsi di situ. Ada kawasan namanya Idlib yang paling barat, kemudian Aleppo yang tengah, kemudian ada Afrin, ada Al-Bab sampai ke Raqqa. Itu satu koridor. Itu namanya safe koridor disebutnya. Masuknya itu sekitar 30 km.
Nah, ketika itu masuk ke sana sampai beberapa bulan kemudian ternyata masih ada itu sisa-sisa ISIS, terus PKK segala macam itu melakukan tindakan-tindakan terorisme ke ke kawasan perbatasannya Turki. Karena itu kemudian Turki bilang ini nggak bisa didiemin. Gitu. Kalau nggak, gua terus yang kena nih. Akhirnya masuklah pasukan Turki itu 30 km sampai itu menjadi kawasan yang sebenarnya dikuasai oleh Turki. Nah, sejak dikuasai oleh Turki itu, Turki bagi tuh kawasan utara itu ke kelompok-kelompok perjuangan. Kawasan Idlib kepada Hayatut Tahrirus Syam. Silakan bikin pemerintahan di situ. Lu urus tuh rakyat di situ. Semua infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Yang tengah di Azaz di dekatnya Aleppo itu ke Jaisul Hur. Kemudian di tempat lain mana lagi. Ini disuruh semacam kompetisi oleh Turki. Mana yang paling bagus performance administration. Jadi bisa dibilang mereka disiapkan menjadi latihan untuk memerintah sebenarnya. Iya. Untuk jadi pemerintah berikutnya. Iya. Dan yang paling perform memang yang HTS. HTS itu. Kita Sahabat Al-Aqsa itu punya proyek kemanusiaan di 2 tempat itu, di Idlib punya, di Azaz punya. Di Azaz itu kita punya taman kanak-kanak. Ada 3 taman kanak-kanak. Kita kasih nama Taman Kanak-kanak Cut Nyadin, Buya Hamka. Ada fotonya? Ada videonya. Ada videonya Bisa dikasih. Ya. Ada Cut Nyadin, ada Taman Kanak-kanak Buya Hamka, ada Taman Kanak-kanak Diponegoro. Masya Allah. Itu sejak harus masuk ini footage-nya nih. Iya, sejak tahun September 2019 itu. Sejak September 2019. Kemudian ada pabrik pakaian gratis di situ. Ada apotek yang tadinya itu proyeknya Syam Organizer ditutup oleh pemerintah. Kita yang meneruskan gaji apotekernya gitu. Itu di Azaz. Di Idlib kita menyalurkan amanah dari masyarakat Indonesia membangun 80 rumah darurat untuk pengungsi. Jadi mereka nggak tinggal di tenda-tenda, kita bikinkan rumah sederhana gitu. Ada 80 rumah di kawasan yang namanya Sardin kalau nggak salah. Itu di kawasan Idlib. Kemudian ada klinik pembuatan mata buatan. Jadi pekerjaan-pekerjaan kita di lapangan itu mengharuskan kita berhubungan sama pemerintah lokal dan ormas lokal, LSM lokal, dan kita merasakan yang di Idlib itu lebih disiplin, lebih aman gitu, terus aparatur pemerintahnya itu lebih ATS hadir. Itu berarti Idlib hadir. Nah, mungkin atas dasar pertimbangan itulah kemudian Turki secara di belakang layar mendukung ini sampai kemudian berhasil. Nah, jadi 11 hari memang operasinya, tapi persiapannya udah sekian tahun. Iya. Artinya ya kan orang tidak banyak yang melihat perjuangan di belakang 11 hari itu. Makanya ketika 11 hari itu banyak nih teori konspiratif yang berpikir begitu. Nggak apa-apa. Sekarang ini kemenangan yang kita dapatkan, umat Islam dapatkan di Damaskus itu ada beberapa catatan. Catatan yang pertama, saya secara pribadi sebagai wartawan maupun sebagai pekerja kemanusiaan meyakini kemenangan Damaskus ini kemenangan terbesar umat Islam sebelum bebasnya Masjidil Aqsa. Masya Allah. Ini mungkin setara dengan perang Hittinnya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi mereka yang sampai hari ini masih belum mendukung pembebasan Masjidil Aqsa, perjuangan Palestina, sekarang waktunya. Kalau nggak ternyesal. Kenapa? Tidak jadi bagian dari ini ya. Iya, di Al-Quran kan disebutkan berinfak sebelum dan sesudah futuh itu beda nilainya. Beda nilainya. Iya. Pada saat tahap perjuangan itu sudah sampai sini, itu sudah nggak terlalu berpengaruh. Suara-suara negatif itu nggak berpengaruh. Karena ini ibaratnya kita udah masuk jalan tol menuju kemenangan ini. Udah deket banget ini. Ini udah deket banget. Jadi kalau kita punya waktu dalam sehari sekian jam, jangan habiskan untuk menjawab suara-suara negatif. Itu lebih produktif kita kerjain itu. Karena apa? Karena kemenangan Damaskus ini sebuah kemenangan yang game changer. Berubah. Karena apa? Karena sekarang umat Islam itu adalah inisiator permainan.
Kalau dulu kita selalu jadi korban. Korban permainan barat, korban sejak Perang Dunia Pertama. Ini sejak kemenangan Damaskus ini beda. The winter is over. Oke. Berikutnya nih, Ustadz, ini masih nyambung ya. Saya akan bisa jadi judul tuh. The winter is over. The winter is over ya. Oke. Jadi opsi. Nah ini berikutnya, saat ini masih nyambung. Saya berusaha mengkoneksi dari peristiwa-peristiwa tadi 11 hari. Kemudian para teori konspiratifnya menganggap bahwa kemenangan ini adalah sesuatu yang diberikan, given. Boleh. Ya. Nah, mereka semakin mendapatkan momentumnya ketika ada berita terbaru nih, saat yaitu normalisasi. Iya, sudah mendahului ini. Jadi normalisasi ini kan dibawa oleh para agen siapa dari Inggris itu? Siapa ya namanya? Itu ada berita seperti itu bahwa katanya Suriah dikabarkan akan melakukan normalisasi dengan Israel. Gimana tanggapan Pak Babeh Zikrullah? Ya, nanti kita lihat klausul asli dari teks perjanjiannya apa gitu. Ya, saya yakin istilahnya itu bukan normalisasi. Ya, karena istilah normalisasi itu akan merugikan secara hukum internasional, nanti akan merugikan baik untuk Israel maupun untuk Suriahnya. Kenapa? Karena sama-sama dua-duanya nanti kehilangan muka gitu. Beda dengan negara-negara Arab yang lain. Gitu. Misalnya Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab tuh nggak pernah perang sama Israel. Jadi dia pakai kata normalisasi itu malah aneh. Uni Emirat Arab itu baru lahir sebagai negara tahun 1971. Israel udah ada tahun 1948 gitu. Jadi ketika dia bilang normalisasi, ini sebenarnya kata normalisasi itu kan istilah media, istilah media. Seakan-akan dulu pernah normal, kemudian jadi nggak normal, kemudian dinormalisasi gitu lagi, kan? Nggak pernah ada begitu. Yang ada adalah negara yang mau bersahabat atau nggak bersahabat gitu. Padahal secara hukum internasional, ya kalau bertetangga nggak ada pilihan, harus bertetangga kan begitu, iya kan? Sekarang gini, antum punya teman, ini teman ngerampoknya di tempat lain, tapi tetangga antum. Tapi realitasnya itu tetangga kan, nggak bisa antum ini kan, kecuali kalau misalnya antum ini nggak benar dan antum punya kekuatan yang lebih, bisa manggil polisi, bisa antum usir dengan kekuatan antum sendiri kan begitu, untuk demi keamanan kampung. Tapi kalau antum dalam keadaan kekuatan seimbang atau antum lebih lemah dari dia, kan cari gara-gara kalau kemudian kita kan gitu. Secara hukum internasional begitu, secara hidup bermasyarakat internasional. Nah, analogi itu berlaku juga nggak saat ketika waktu awal-awal kemenangan Suriah ini deklarasi, tapi di saat yang bersamaan kan Israel menyerang tuh di bagian ininya, di bagian sebuah daerahnya, itu justru tidak dibalas gitu. Nah itu yang bikin orang gemes itu. Pada saat itu. Kalau orang mengikuti sejarah Israel dari pembentukan sampai establishnya negara Israel sampai hari ini, kita akan bisa mengambil kesimpulan justru serangan Israel itu menunjukkan Israel sedang di luar kontrol. Bahwa perkembangan yang ada di Suriah ini di luar master plan dia. Justru kita ngelihatnya kayak gitu. Sebab kalau itu bagian dari apa yang mereka sudah rencanakan, belum lari itu Bashar Assad, Mossad udah ada di seluruh Israel, di seluruh Suriah. Itu tabiat Israel. Tapi penyerangan Israel ke wilayah-wilayah teritorial Suriah itu justru menunjukkan ada perkembangan di Suriah yang di luar kendali Israel. Ngelihatnya begitu. Panik justru. dia. Ya. Panik mereka. Yang kedua, apa yang mau diserang oleh Israel? Mereka bilang yang diserang adalah instalasi militer strategis milik Suriah, jangan sampai jatuh ke tangan pemerintahan baru yang isinya adalah para mujahidin. Iya, betul. Kita perlu cek faktanya. 10 bulan sesudah Saurah Suriah mulai, yaitu tahun 2011, Februari mulai, Maret ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember.
tahun 2011 untuk pertama kalinya Presiden Bashar Assad sudah mengundang secara resmi Iran untuk masuk ke Suriah menghadapi oposisi. Itu artinya apa? Dia sebuah pemerintahan yang berdaulat dan mampu atau yang lemah? Yang lemah. Sampai harus mengundang kekuatan asing. Itu artinya sebenarnya sebagai sebuah kekuatan tempur, kekuatan militer, Suriah itu di bawah Bashar Assad sebenarnya sudah nggak ada. Dia cuma kepalanya aja. Bawahnya itu yang berkuasa Iran. Kemudian September tahun 2015 Rusia. Ditambah lagi dengan milisi-milisi Syiah dari berbagai negara. Jadi ketika pasukan mujahidin itu berhasil membebaskan kota Damaskus dan seluruh kawasan Suriah, ada 4 kekuasaan yang waktu itu runtuh. Ini dianalisis oleh Ahmed Mansur, wartawan seniornya Al Jazeera. Dia bilang kekuatan pertama rezim Bashar Assad, kekuatan kedua Rusia, kekuatan 3 Iran, kekuatan keempat milisi-milisi Syiah itu. Jadi semua yang berisik terhadap Ahmad Syara itu bisa diidentifikasi kemungkinan dari 2 kutub. Pertama pendukung Zionis, kedua pendukung dari kekuatan-kekuatan yang tersingkir ini. Tadi ini. Itu aja. Dan mereka nggak akan bisa ngapa-ngapain sekarang karena ini sudah game changer, udah nggak bisa. We are here to stay. Gitu. Berarti ini sudah berdaulat menjadi sebuah negara dan sudah diakui banyak Duta negara. Besar Republik Indonesia 2 hari yang lalu udah ketemu Menteri Wakafan karena Menteri Wakafnya mau ke sini insya Allah. Oh gitu. Ya, mau bikin kunjungan ke sini. Masya Allah. Kita sambut lah insya Allah. Insya Allah. Ini menjawab juga banyak kekhawatiran orang juga nih soalnya Ustaz. Kalau dulu ya tahun 2014 ketika kita membahas Suriah itu kan yang terbayang apa Ustaz? ISIS. Iya. Gitu. Jadi angin. Jadi ketika membahas itu tuh banyak ketakutannya gitu. Saya juga sering ditanya. Saya itu selama perang Suriah nggak kehitung tuh keluar masuk ke Suriah membawa bantuan kemanusiaan. Nggak pernah sekalipun ketemu orang ISIS. Heran saya. Begitu ya? Nggak pernah ketemu. Alhamdulillah dong berarti. Alhamdulillah. Jadi ketika ditanya gimana menurut pandangan Anda tentang ISIS? Pertama saya bilang mungkin informasi tentang ISIS antum lebih tahu lebih banyak daripada saya. Karena semua informasi sekarang ada di media sosial. Dan pekerjaan saya tidak mengharuskan saya fokus ke ISIS. Pekerjaan saya mengharuskan saya fokus kepada korban. Membantu anak yatim, membantu pengungsi, membantu janda-janda dan lain sebagainya. Jadi kita ngurusin itu aja udah habis waktu gitu. Benar. Jadi biarkanlah ya untuk urusan ISIS itu biar yang lain yang mengurus itu. Satu-satunya encounter kita itu ada suatu kali kita dulu di Idlib itu kita di mana Hatay itu kita punya sekitar 200 anak yatim Suriah yang setiap bulan kita santuni. 7 orang diantaranya itu belakangan kita baru tahu bapaknya itu ISIS gitu. Nah, tapi ini anak yatim yang kita santunin gitu. Jadi kita nggak tahu kalau bapaknya itu nanti belakangan setelah berapa bulan itu baru ini orang tuanya ISIS. Bisa digoreng dong Ustaz. Ya, bisa digoreng. Goreng aja. Iya nantinya takutnya begitu. Nah ini terkait dengan video yang tadi Ustaz. Tadi kan kita sudah nonton yang balik kampung nih ya. Nah kemudian di akhir video ini ada tulisan berbahasa Arab nih. Kurang lebih maknanya tuh saya yang baca apa antum yang baca? Masya Allah. Kalau salah tolong dibenarkan. Ada dari Aroya di sini yang bisa. Sayuzharu Yasminu Dimashqi fil Quds. Sayuzharu. Nah, melati Damaskus akan mekar di Al-Quds. Nah, kemudian juga ada jargon Syria Today, Palestine Tomorrow yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Nah, ini apakah Babe Zikrullah juga melihat ke arah sana juga gitu? Artinya kebebasan Suriah, kemenangan Suriah ini akan berdampak besar ke pembebasan Al-Quds. Kalau ngikutin sejarah pembebasan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis 2 kali sebelum kita, ini mirip pergerakannya. Waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid dan pasukannya itu membebaskan kota Damaskus 2 tahun sebelum pembebasan Masjidil Aqsa. Kemudian pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi agak lebih lama,
13 tahun. 13 tahun. 13 tahun di Damaskus, baru ke tahun 1174, baru 1184, 1124. Ya. Nah, baru kemudian 1187. 74 sampai 87. Itu baru merdeka Baitul Maqdis. Bedanya adalah ketika zaman Khalid bin Walid dan zaman Umar dan zaman Salahuddin Al-Ayyubi yang menggerakkan daulah. Oke. Nah, kalau di zaman kita digerakkan oleh mujahidin menghasilkan daulah di Suriah gitu. Itu bedanya di situ. Tapi pergerakannya sama. Ini yang lagi nervous nih ada dua pihak nih. Yang pertama Presiden Abdul Fattah Sisi di Mesir sama rezim Zionis. Ya nggak apa-apa, kita doain terus ya tiap malam tahajud kita doain supaya makin gemeter makin pipis di Pampers. Iya. Terakhir juga ada otoritas Palestina juga kan justru malah marah-marah ke Hamas gitu, menganggap mereka penyebab dari kekacauan di sana itu. Nah, apakah itu juga bagian dari yang dia perlu khawatir dengan kebebasan Suriah ini? Iya, Mahmud Abbas dan Fatah atau PLO, Palestinian Liberation Organization, atau Munazamatut Tahrir Filistin, ini adalah sebuah gerakan yang dulu merupakan pelanjut perjuangan pembebasan Palestina. Ya. Kan sanatnya itu, ini saya minta izin jelaskan sanatnya. Jadi sesudah Masjidil Aqsa. Karena al-isnadu minad-din. Iya. Jadi setelah Masjidil Aqsa itu jatuh ke tangan Inggris dan sekutu pas Perang Dunia Pertama tahun 1917, itu kemudian Syekh Izzuddin Al-Qassam mengobarkan jihad. Dan kemudian itu Syekh Izzuddin Al-Qassam itu memulai jihad pembebasan itu, dan puncaknya 10 tahun antara tahun 1920 sampai 1925 sampai 1935 sampai beliau syahid di kota Haifa, di hutan di pinggir kota Haifa. Kemudian dari tahun 1935 sampai tahun 1948 perjuangan itu dilanjutkan oleh qaid panglima namanya Abdul Qadir Al-Husaini dengan pasukan namanya Jaishul Jihad Al-Quds, Jaishul Jihad Al-Muqaddas. Itu sebuah pasukan yang beliau pimpin sampai beliau syahid tahun 1948. Kemudian tahun 1948 perjuangan itu dilanjutkan oleh Al-Ikhwanul Muslimin dari berbagai kawasan, dari Irak, Suriah, Lebanon, Yordan, Mesir, Palestina, itu semua ngirim bantuan kemanusiaan, bantuan militer, bantuan orang, ikut perang di situ. Sampai tahun 1960-61 Ikhwanul Muslimin dibubarkan oleh Presiden Gamal Abdel Nasser. Nah, sempat agak vakum tuh jihad. Sampai muncul tahun 1964 Yasser Arafat dan kawan-kawan mendirikan PLO. Dulu semua ulama yang kemudian belakangan mendirikan Hamas semua ikut PLO. Dulunya ya. Iya, kuluna PLO, kuluna Munazamatut Tahrir Filistin. Nanti secara alamiah PLO juga mengalami decline. Puncak titik nadirnya itu tahun 87 ketika Intifadah berdirilah Hamas sampai hari ini. Jadi bukan nggak mungkin sebentar lagi Hamas juga ganti lagi yang lain. Jadi kita jangan terpaku pada nama sebuah kelompok organisasi. Yang paling penting adalah Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisannya Rasulullah SAW memastikan bahwa fi Baitul Maqdis wa aknaf Baitul Maqdis akan selalu ada orang-orang yang menegakkan al-haq, kan gitu. Itu udah dijamin. Jadi mujahidin, perjuang, para ulama mujahid pasti akan selalu ada gitu. Apapun namanya. Gitu. Bisa tetap mungkin nanti Hamas sampai merdekanya Masjidil Aqsa, mungkin juga enggak. Jadi nggak usah khawatir kalau nanti kita dengar tiba-tiba wah Hamas bubar gitu. Nggak usah khawatir gitu. Jangankan Hamas, Nabi Muhammad SAW saja merintis pembebasan Masjidil Aqsa sampai meninggal nggak ngelihat Masjidil Aqsa merdeka. Padahal beliau adalah manusia paling mulia. Dilanjutkan oleh Abu Bakar, dilanjutkan oleh Umar,
Allah takdirkan di zaman Umar tahun ke-16 Hijriah merdeka. Oke. Ada kalimat Umar yang sangat terkenal itu. Dan di series Umar itu dia sebutkan itu, dia dalam skripnya itu dia sebutkan. Kalau kemenangan-kemenangan ini termasuk pembebasan Masjidil Aqsa adalah kemuliaan untuk saya pribadi, niscaya yang paling pantas menerima kemuliaan ini adalah orang yang paling mulia. Itu Muhammad SAW. Buat saya ini adalah ujian dan bisa jadi musibah. Gitu kalimat beliau. Masya Allah ya. Jadi kita ikut berjuang membebaskan Masjidil Aqsa dan sebagainya itu ya udah yang paling enak gitu, ngikutin apa yang mereka lakukan. Jangan bikin cara sendiri. Iya. Jangan ngarang-ngarang cara sendiri gitu. Udah ada metodenya. Udah ada metode, udah ada jalannya, udah ada roadmapnya, udah ada ininya. Dan karena tidak ada satupun daulah Islam yang membela Masjidil Aqsa, maka saudara-saudara kita itu bergerak dengan ormas. Ada Hamas, ada HTS, ada ini ormas yang di jalan Allah itu. Iya. Gitu ngelihatnya. Nah, kan Babe udah lama nih melihat dan memperhatikan peta geopolitik di Timur Tengah. Tapi nggak boleh nyebut Timur Tengah ya? Negeri para nabi. Negeri para nabi, Oke, baik. Nah, kira-kira kedepannya seperti apa nih, Ustaz? Tanda-tanda yang paling jelas. Rasulullah aja nggak tahu, apalagi saya. Tanda-tanda yang jelas, paling pasti itu akan segera merdeka. Enggak, karena ini berkaitan dengan ada sebagian orang yang ketika dengar bentar lagi nih kayaknya Palestina merdeka itu pada ketakutan. Karena itu katanya salah satu tanda kiamat. Iya. Gitu. Hadisnya itu kan gini, kata Rasulullah SAW, hitunglah 6 hal yang akan terjadi sebelum kiamat. Kan gitu. Hadisnya kan begitu. Yang pertama, kematianku, kata Rasulullah. Yang kedua, Baitul Maqdis merdeka, kan gitu. Sebelum kita kan Baitul Maqdis udah merdeka 2 kali. Apakah itu artinya hadis itu bohong atau palsu? Enggak. Rasulullah nggak bilang sesudah merdeka langsung kiamat kan? Iya. Benar-benar. Itu faktanya adalah ketika Masjidil Aqsa merdeka dan menjelang merdeka, Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengislah umat ini, memunculkan manusia-manusia terbaik, dan kita sedang menyaksikan munculnya manusia-manusia terbaik dalam proses pembebasan ini, dan kepengennya tuh kita ikut gitu loh. Dan karena jadwal pembebasannya atau kemerdekaannya nggak ada, kita cuma disuruh ikut bermujahadah, gitu, dan mengikuti apa yang sudah dicontohkan, gitu. Gitu, Bang Indra. Iya. Kemudian kita akan sedikit flashback nih, yaitu ketika di tahun 2010 ini Babe pernah jadi penyintas ya. Alias penumpang yang selamat di kapal Mavi Marmara 12 tahun yang lalu ya. 15 tahun. 15 tahun bulan yang lalu. Mei ini 15 tahun. Oh, pas ya bulan Mei ya. Nah, itu kan Babe melihat tuh bagaimana Israel menyerang relawan-relawan di sana. Kemudian kok nggak kapok gitu. Kembali lagi ke sana gitu. Apa enggak takut? Tanyanya Gafar tadi itu. Tadi Gafar nanya gitu. Iya, karena kan ya kita usia bertambah ya. Ada sebagian orang yang pengen ya udahlah kalau udah segini udah yang tenang aja lah di rumah, ngurus anak, ngurus cucu. Malah bikin atau tenang gitu. mantau dari jauh gitu kan, mengutus yang masih muda. Ini masih berangkat tuh. Saya minta izin sama Gafar mengulang jawaban saya tadi ya. Boleh Gafar? Ya. Jadi tadi Gafar juga tanya apa nggak kapok gitu. Saya bilang kalau ada makanan pedes banget gitu. Kita makan. Tapi niatnya kita makan itu karena kepo gitu, karena penasaran gitu. Ini kayaknya makanan kok menarik banget nih gitu kan. Terus makan. Tapi level pedesnya itu di luar kemampuan kita. Habis itu kapok. Orang Jawa bilang kapok lombok kan gitu. Ya udah, nggak mau lagi gitu. Tapi kalau kita dikasih tahu kamu punya penyakit, tapi penyakit itu hanya bisa disembuhkan kalau kamu makan ini. Kira-kira kapok nggak gitu makannya? Makanan yang sama. Yang pedasnya sama. Tapi kita yakin bahwa dengan makan itu beberapa kali kita akan sembuh. Kapok nggak kira-kira? Enggak. Pasti akan kita makan terus. Tahanin aja deh pedasnya. Atau pahitnya gitu ya. Saya melihat mungkin begitulah orang yang
mengalami kesusahan-kesusahan dalam tanda petik, karena di Mavi Marmara di kapal itu sesudah diserang oleh tentara Israel dalam waktu itu diserang hari ketiga di kapal itu, karena kita selama 3 hari 3 malam tuh nunggu di Laut Tengah di dekat perairan Cyprus. Berkumpulnya kapal-kapal lain, ada yang dari Swedia, dari Inggris, ada 6 kapal waktu itu. Yang paling besar memang Mavi Marmara. Nah, hari keempat pagi-pagi habis selesai sholat subuh, kita belum selesai sholat subuh, belum assalamualaikum udah ditembakin sama tentara Israel. Kita merasa apa yang terjadi di depan mata kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita. Sekarang ini udah 18 tahun Gaza itu dikepung. Udah ada 5 perang besar. Ini yang paling lama. Perang Al-Furqan tahun 2008-2009, perang Hijaratus Sijil tahun November tahun 2012, perang Asful Ma'kul bulan Juli, Agustus, Ramadan dan Syawal tahun 2014, Saiful Quds Ramadan tahun 2021, dan Taufan Al-Aqsa. Ini berjalan menjadi ujian demi ujian bagi saudara-saudara kita. Tapi saudara-saudara kita di Gaza nggak ada keluhannya sama sekali itu. Bahkan mereka meyakini ini harga yang harus kita bayar, bukan untuk diri kita, tapi untuk umat. Ya, saya dengan izin Allah dipertemukan dengan pemuda-pemuda Gaza, baik yang aktif di Al-Qassam maupun yang sipil. Salah satu ciri mereka itu begini. Ketika ngobrol tuh kita nggak dapat kesan bahwa mereka menyebut dirinya kami orang Palestina, enggak. Mereka menyebut dirinya nahnu abnaul ummah. Kami ini anaknya bangsa ini, bangsa Muhammad SAW. Bangsa yang kita sekeluarga gitu. Kita itu sekeluarga. Berat banget ya. Kita itu bukan. Iya, itu menurut saya itu pelajaran yang salah satu pelajaran. Jadi pengakuan itu melebihi sekat-sekat kenegaraan itu tadi. Iya, oke. Allah mentakdirkan kami lahir sebagai bangsa Palestina. Tapi hakikatan nahnu abnaul ummah. Kami anaknya bangsa ini, bangsanya Muhammad SAW. Kami bersaudara dengan kamu. Kamu luar biasa karena datang jauh-jauh ribuan kilometer hanya untuk datengin kami gitu. Jadi saya jadi terbalik gitu. Jadi mereka yang memuliakan kita gitu. Ini pejuang Al-Qassam yang bicara begitu. Iya, Al-Qassamnya, yang bukan Al-Qassamnya juga begitu. Masya Allah. Gitu. Jadi saya merasa pertanyaan kapok apa enggak itu kita jadi malu gitu. Masa gitu aja kapok gitu. Oke, masa gitu aja kapok. Iya. Ya kalau belum mengalami mungkin itu kita kembali ke yang jawaban saya ke Gafar, tergantung apa yang menjadi motivasi besarnya. Nah, gitu. iya itu. Kalau motivasinya cuman sekedar kepo, pengen tahu, pengen ngerasain, ya bisa kapok. Tapi kalau di belakang kepala kita udah punya tujuan yang besar, ya mungkin ya waktu itu saya juga waktu kita habis diserang itu kan kita semua di borgol. Gini, ada yang di depan, ada yang di belakang. Saya dapat yang di depan begini, pakai borgol plastik gitu. Terus kita dijemur di atas kapal itu selama 6 jam sama tentara Israel di siang hari itu. Ketika ngelihat itu kan tentara pada pakai masker dan semua nudingin senjatanya ke kita kan. 600 orang itu. Saya lihat di belakangnya tentara itu langit biru. Yang luasnya nggak ada batasnya itu. Iya. Ya Allah, kecil banget ini tentara gitu. Kecil dan lemah banget gitu di hadapan ciptaan Allah yang namanya langit aja udah kecil itu. Pada saat itu kita nggak ada rasa takut sama sekali tuh hadapin itu. Bahkan ada kejadian yang menurut saya itu membekas di hati yang sangat waktu itu zuhur udah masuk dan kita udah lewat tengah hari itu, udah panas banget itu. Tiba-tiba ada seorang relawan dari Yordan, dia berdiri azan dalam keadaan di borgol dan dibentak-bentak oleh tentara Israel. Kalau nggak diem kamu
pecah kepalamu nih, ku tembak nih, gitu kan. Dia azan terus. Dan menurut saya itu azan yang paling merdu sepanjang hidup saya. Masya Allah. Dan dia nggak berhenti sedikit pun? Nggak sedikit pun. Dan kemudian saya bersahabat sama dia, namanya Mustafa Nashwan. Dia seorang imam di sebuah masjid di Yordan. Allah. Relawan. Bapaknya Muhammad Nashwan itu relawan tertua di kapal itu, umur 83 tahun atau 81 gitu. Itu kalau dibuka lagi klip-klipnya tahun-tahun itu ada tuh, dia baru turun dari bis itu di Yordan, dia langsung teriak-teriak di depan wartawan, "Saufa naud, kita akan balik lagi." Tanya sama dia tuh, kayak, "Mbah, nggak kapok mbah?" gitu. Iya. Jangan sama saya kalau sama saya. Baru ditanya azan sambil ditodong, tanya lagi kapok nggak gitu. Itu menurut saya itu azan yang paling merdu. Allah. Masya Allah. Masih hidup berarti sampai sekarang ya? Mestinya. Setahun kemudian kita ketemu lagi, saya rekam lagi, "Mus, azan dong," gitu. Saya rekam terus saya terbitin di websitenya Sahabat Al-Aqsa tuh. Oh, ada? Azan dia, suara azan dia. Oh ada, oke. Ya, tapi bukan azan dia waktu di kapal, Iya. azan ulangan gitu. Dia terus tersipu-sipu gitu, terus saya suruh azan. Masya Allah. Jadi bahan footage tuh ya, nanti diambil suara azannya dan foto. Oh, Masya Allah. Foto orangnya ada ya? Ada kayaknya, ada. Tapi cari di Google tuh Mustafa Nashwan tuh terkenal tuh. Terkenal ya. Masya Allah. Jadi ternyata motivasi itu yang bikin nggak kapok. Bikin seseorang tuh tidak kapok untuk melakukan sesuatu yang berbahaya ya, Ustaz ya. Iya, mungkin malah saya terus terang tadi waktu Gafar tanya gitu, Indra tanya gitu, saya justru malu gitu ditanyain begitu. Bagaimana dengan para mujahidin yang asli gitu? Kita ini kan bukan mujahidin, kita di pinggir-pinggir aja nih. Oke. Mereka itu contohnya ya, minggu lalu saya menemani seorang tamu. Beliau ini namanya Ramadan Aid. Dia adalah salah satu tawanan Palestina dari penjara Israel yang baru dibebaskan pertukaran tawanan kemarin dengan Israel. 3 bulan yang lalu. Oh, baru. Kan bulan Februari gencatan senjata tuh. Januari tanggal 19 kan gencatan senjata. Bulan Februari dia bebas. Dia ini divonis penjaranya 20 kali seumur hidup. 20 kali seumur hidup. Jadi itu KUHP-nya Israel. Satu kali seumur hidup itu 99 tahun. Jadi dia vonisnya hampir 2000 tahun. Itu KUHP-nya Israel mengadopsi KUHP-nya kolonial Inggris. Makanya yang pada bangga-bangga sama Inggris inget dan namanya juga negara jadi-jadian ya. Negara jadi-jadian hukumnya juga jadi-jadian. Beliau masuk penjara karena membunuh 20 orang tentara Israel. Alhamdulillah. Terus divonis 2000 tahun. Dia cerita dari hakim, jaksa, terus sipir, kepala penjara, sipir yang sehari-hari dia ketemu, semuanya tiap hari bully dia. Lo nggak bakal pernah keluar dari penjara Israel, gitu. Lo mati, jenazah lo kita busukin di dalam sel, katanya gitu. Itu caranya mereka menghancurkan mental. Dia masuk penjara dalam keadaan istrinya baru melahirkan beberapa hari, kembar anak, 2 perempuan. Dia keluar dari penjara kemarin, dia udah jadi kakek, karena anaknya udah nikah dan punya anak. Bayangin, 25 tahun gak pernah ketemu istri dan anak. Keluar. Coba kalau kita tanya sama dia, kapok gak? Masya Allah. Apa jawaban dia? Dia apa yang dia sampaikan itu, dia bilang, kita 1,5 tahun ini menyaksikan saudara-saudara kita, bayi-bayi Gaza itu mati dibunuh, perempuan-perempuan Gaza mati dibunuh, para dokter, para wartawan, warga sipil di Gaza mati dibunuh. Allah mentakdirkan mereka mati dan kematian mereka untuk melanjutkan kehidupan orang kayak saya, katanya. Maka satu-satunya jalan hidup dari sisa umur saya adalah berjuang lagi. Dia bilang gitu. Jadi vonis 2000 tahun, baru 25 tahun sama Allah dibalik, tiba-tiba dia bebas. Masya Allah. Itu
apa namanya, wah banyak banget pelajaran yang harus diambil dari situ. Iya. Ya ini teman-teman The Sungkars and Friends, dari tadi pembicaraan ini, pembicaraan saya dengan Babe Zikrullah ini, salah satu hal yang mungkin bisa paling relate dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya, bekerja, kemudian bermuamalah, berkeluarga gitu, bahwa ternyata apa yang bisa kita ambil itu bahwa ketika kita menghadapi sebuah masalah, itu jangan kita menjadi orang yang paling menderita. Karena ternyata di belahan dunia lain ada yang jauh lebih menderita gitu. Ya kita misalkan kita mungkin makan cuma bisa 2 hari sekali, tapi ternyata di sana ada yang nggak bisa makan 2 hari, 3 hari. Jadi ketika Babe mengatakan saya malu kapok gitu. Karena gimana bisa kapok, di sebelah sana ada yang justru penderitaannya jauh lebih dari saya gitu. Tapi mereka nggak bilang kapok gitu. Ya artinya kan pelajarannya sama ketika kita sekarang hidup di sini gitu ya, di Jakarta, kota metropolitan, kemudian ada yang mungkin gajinya tidak sesuai UMR, dia berkeluh kesah terus segala macam, di medsos menjadi seperti orang paling menderita ya. Mungkin karena standarnya melihatnya jauh gitu. Kita melihatnya mungkin melihat yang konten-konten yang orang ada, konten-konten orang flexing gitu kan. Sebelum kita tutup podcast ini, mungkin Babe ada yang ingin disampaikan ke teman-teman podcast The Sungkars and Friends. Silakan, waktu dan kamera kami persiapkan di sebelah sana. Apa ya? Babe. Jadi tadi kita banyak membahas tentang saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, di negeri para nabi yang sedang mendapat ujian dari Allah. Tadinya saya berpikir kita yang menolong mereka, gitu. Dan mereka dalam keadaan ironi yang nasib mereka tragis gitu. Tapi semakin lama kita terlibat dalam pekerjaan ini dan makin dekat sama mereka, akhirnya saya melihat diri kita yang ironi gitu. Kenapa? Karena saya menyaksikan anak-anak muda usia 20-30 tahun itu lewat ujian Allah yang terjadi di Palestina dan Suriah ini, hidup mereka tuh jadi lebih jelas gitu. Arah hidupnya, target-target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu jelas banget itu. Misalnya ini, ada seorang pemuda Gaza yang sekarang lagi kuliah, baru selesai jadi dokter dari Universitas Airlangga. Dia dapat beasiswa. Dia bilang, saya tanya, kamu gimana ceritanya kok memutuskan untuk belajar kedokteran gitu. Bukan dari dirinya pengen jadi dokter, bukan orang tuanya ngarahin. Yang ngarahin dia bilang pengurus masjid di Gaza. Gitu. Karena masjid di Gaza itu berlomba-lomba, jamaahnya itu harus ada yang lengkap dari berbagai profesi. Karena kebutuhan untuk survive di bawah penjajahan. Di dalam satu masjid itu, kita belum ada dokter nih angkatan ini. Coba dilihat anak muda yang berpotensi. Kamu lulus SMA harus ngambil kedokteran. Gitu. Masya Allah. Jadi anak-anak muda remaja itu jelas gitu perjalanan hidupnya. Saya pernah wawancara secara khusus anak usia 8, 9 sampai 10 tahun, ada yang 12 tahun gitu. Summer itu musim panas, mereka pada kerja di Suriah maupun di Palestina. Saya tanya, orang tua kamu nggak mampu kok sampai kerja kamu? Apa jawaban mereka? Ini anak umur 10 tahun. Apa jawaban mereka? Saya nabung buat mahar. Jadi setelah saya ngobrol sama dia, saya kemudian jadi paham bahwa anak-anak ini diberikan informasi. 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun itu kita nabung untuk mahar. Di situ saya mengambil kesimpulan anak-anak ini mendapat informasi pertama tentang hubungan antara perempuan dan laki-laki adalah hubungan tanggung jawab. Sementara anak kita seumur segitu baru tembak-tembakan, lu pacar si ini ya, lu pacar si itu ya, gue demen ini, gue demen itu. Dia sudah melihat hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan penuh tanggung jawab, bahwa memang itu nanti ada pembicaraan mengenai mahar orang Arab tuh mahal dan sebagainya, itu urusan lain. Tapi
sense of responsibility itu. Mereka sampai berniat itu di usia segitu aja itu sesuatu yang dan itu akan secara otomatis mengantarkan sikap mereka ketika berhubungan dengan perempuan, dengan lawan jenisnya. Sebaliknya si perempuan juga jadi ada security bahwa orang yang akan datang melamar saya adalah orang yang siap mengambil tanggung jawab. Gitu. Itu suatu atmosfer yang beda banget sama kebanyakan dunia lain gitu. Apalagi di barat yang hubungan itu udah seperti binatang gitu kan. Iya. Gitu. Nah ini mungkin kesimpulan dari banyak sekali hikmah yang saya dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan antum. Jazakumullah khairan atas undangannya The Sungkars Family Podcast. Mudah-mudahan makin meluaskan manfaat bagi masyarakat. Insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada kepanjangan atau kalimat yang kurang berkenan. Enggak, justru masih terlalu pendek ini, Ustaz. Cuma kita nafas terbatas, tenaga terbatas, jadi kita isi tenaga dulu. Kebetulan makanan sudah datang, ini teman-teman dari The Sungkars and Friends dapat asupan gizi dari Mecca Fried Chicken, Ustaz. Masya Allah. Mabruk. Ini satu brand baru, Ustaz. Brand baru yang memang mereka concern untuk menjadi alternatif fast food, alternatif pengganti yang sudah ada, dan mereka langsung to the point, brandingnya itu udah Rp 1.000 setiap pembelian fried chicken mereka untuk Palestina. 1.000 tiap pembelian langsung untuk Palestina. Langsung untuk Palestina. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah luaskan terus manfaat dan berkahnya. Boleh dong dilihat mungkin, Adil. Langsung kita ini kan. Wih, Masya Allah. Saya nggak bawa apa-apa oleh-oleh ke sini. Masya Allah. Wih, menarik sekali nih. Mecca Fried Chicken. Ini ayam mati ya? Iya. Kalau ada yang hidup susah nangkepnya, Ustaz. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan berkah ya. Iya. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman Mecca sudah mengirimkan konsumsinya buat kita, dan insya Allah setelah podcast ini akan kita habiskan semuanya dan kita bagi ke teman-teman kru The Sungkars. Baik teman-teman The Sungkars and Friends, semoga podcast ini bisa membawa wawasan yang lebih luas lagi dan bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih Babe Zikrullah atas kehadirannya, atas ilmunya. Terima kasih. Jazakumullah. Salam untuk Swiss. Masya Allah. Siap. Baik teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.